Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa yastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudhilhu wala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati pimpinan ranting Muhammadiyah beserta segenap unsur pimpinan dari ibu-ibu Aisyah, Bapak Ibu sekalian, jamaah pengajian hari Jumat malam Sabtu yang berbahagia, dan tidak lupa yang kami hormati pula Ustadz kita pada malam hari ini, beliau Ustadz Tarsun dari mahasiswa Sekolah Tablik Pimpinan Wilayah Jawa Tengah yang ada di Banjarnegara. Bapak Ibu sekalian, marilah kita panjatkan rasa syukur kita atas berbagai rezeki yang telah Allah karuniakan sehingga kita masih bisa berkumpul tholabul ilmi di Gedung Dakwah Panggang, dan mudah-mudahan kehadiran kita ini bisa menjadi upaya kita tholabul ilmi bisa mendapatkan hikmah dan memperoleh ilmu keagamaan. Salawat dan salam tidak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uswatun hasanah kita yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, meskipun ini hujan, ini kehadiran Bapak Ibu sekalian ini menunjukkan semangat kita untuk tholabul ilmi. Dan untuk menyingkat waktu, mari kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau Ustadz Tarsun, ini beliau rumahnya Somawangi Mandiraja, jadi jauh-jauh ke sini ini dalam rangka untuk sharing, jadi berbagi, karena kami ini sudah 8 bulan ini kuliah, 6 bulan ya, 6 bulan, nanti 2 bulannya praktek, ini kuliah di Banjarnegara di Gedung Istiqomah, dan ini yang 2 bulan ini diminta untuk praktek ceramah. Hingga monggo kita simak bareng-bareng, dan nanti Bapak Ibu kalau ada yang belum jelas ya nanti di akhir sesi bisa menanyakan kepada beliau. Kepada Ustadz Tarsun kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a
wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima wa ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ingkang kula hormati pimpinan ranting Muhammadiyah Kumiwang, menawa dene pimpinan ranting Aisyah lan ugi sedaya warga Muhammadiyah lan ugi warga Aisyah utawi warga Ortom ingkang dalu menika insyaallah saweg berbahagia sebab dipun paringi sehat wal afiat insyaallah, amin ya rabbal alamin. Ingkang kula muliakan, sumangga ingkang sepindah ingkang awal ngaturaken pangalembono dumateng Allah Subhanahu wa taala, syukur dumateng piyambakipun Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang mugi-mugi kanthi ucapan lan waosan hamdalah kula kali panjenengan yaktos saking manah kula kali panjenengan anggenipun ngaturaken syukur dumateng piyambakipun Allah Subhanahu wa taala tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Kaping kali sholawat lan salam konjuk mugia dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah utawi teladan kawula kali panjenengan ingkang ngersakaken pinanggihan kalian Allah Subhanahu wa taala lan ngersakaken wonten ing dunia menika bahagia lan akhiratipun ugi bahagia. Derek dumateng piyambakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dalam sedaya perilakunipun. Menawi kula kali panjenengan boten derek dhateng piyambakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika boten wonten teladan ingkang sanesipun ingkang saged nganteraken kula kali panjenengan bahagia dunia akhirat. Pramila Allah Subhanahu wa taala dawuh dumateng kula kali panjenengan supados derek dumateng piyambakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanthi ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala nggolongaken kawula kali panjenengan sedaya wonten ing golonganipun tiyang-tiyang ingkang demen dumateng piyambakipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing benjang wonten yaumul kiamah harapanipun saged nampi syafaatipun. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, saderengipun kawula matur minangka amanah, minangka jejibahan saking napa nggih dosen sekolah tabligh menika supados praktek dakwah. Danipun kula kali panjenengan saderengipun sekolah ugi sampun cilik-cilikan nggih biasa ya dakwah sinaosa menika namung mulang lare-lare. Tapi sebab temriki kula kali panjenengan wonten andhahanipun pimpinan wilayah Muhammadiyah Jateng menika wonten ngawontenaken sekolah tabligh ingkang latar belakangipun menika sebab kirangipun juru dakwah, kirangipun dai ingkang kadang wonten halaqah utawi pengajian-pengajian niku ewet anggenipun mados pembicara. Niki ingkang biasanipun kadang diserang wonten ing aliran-aliran sanesipun utawi boten aliran nggih menika sederek kula kali panjenengan ingkang sanesipun Muhammad. Boten kalimat diserang niku sesuatu yang buruk, tetapi apa akhirnya kadang-kadang digawa dengan pelan-pelan untuk mengikuti napa nggih alur dakwah mereka. Dan niki diwontenaken menika sekolah tabligh harapanipun kados mekaten. Ananging wallahu a'lam bishawab menika kula kali panjenengan namun ikhtiar ewadene hasilipun menika kadang dereng
pas kalian pangarep-arepipun pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah inggih menika kedah dipun usahaken ingkang sak terasipun. Bapak Ibu rahimakumullah, saderengipun kula matur kados wau kula matur wonten amanah menika tawasiyah utawi pengajian. Kawula aturaken minangka ta'aruf sepindah jeneng kula niku Tarsun sampun wau pun aturaken beliau Pak Tri. Menika alamatipun wonten Somawangi desanipun, kecamatanipun Mandiraja. Kula nderek wonten ing Muhammadiyah niku teng jajaran pimpinan Sabang. Lah, sareng-sareng kula kali panjenengan perjuangan wonten ing pergerakan Muhammadiyah Islam. Niku alamat mawon nggih utawi jeneng ingkang penting kula kali panjenengan. Lah kesempatan iki para hadirin ingkang kula hormati, mbok menawi kula janipun radi kangelan ya matur ngangge basa Jawa. Sebab pindah asline kula niku Cilacap, Bu. Jadi pun bahasane kados Banjar mandang kesulitan ya. Tapi bahasa Indonesia ugi kula dereng utawi sanes becah sekolahan ya. Jadi sekolahnya barang wis tua. Jadi kadang ya mohon maaf juga ketika nanti ada beberapa hal yang kurang. Kula izin matur mangke kali bahasa Indonesia mawon utawi mangke nggih dicampur harus mekaten nggih. Nggih niku kawontenanipun harus mekaten. Dateng mriki janjane kula niku ya selain butuh silaturahmi kali panjenengan niku secara administrasi nggih nglengkapi portofolio butuh dokumentasi. Jadi anak pengarep-arepe terus anak pamriye nggih. Pamriye niku ben kon mangke oli foto Pak Tri moto kula mangke nggih nglengkapi syarat kelulusan kados mekaten. Tapi mboten usah khawatir Bapak sekalian, mbok menawi benjang dituntut Pak Tarsun ajapur ngarap portofolio tok satu saat silaturahmi malih insyaallah bismillah sih. Insyaallah ya. Saderengipun kula dari sekolah tablik ugi nate kula niku kanca Pak Anwar ya. Mas Anwar niku kanca raket wonten ing pergerakan komunitas. Jadi insyaallah wis kaya sedulur teng mriki Gumiwang. Wonten kula tepangan niku Pak Ridwan ya. Dosen Unsur nopo nggih? Iki juga kaya familiar. Jadi Gumiwang bagi saya desa utawa ranting yang sudah familiar. Sebab sering banget ngambah Gumiwang. Insyaallah. Jadi kula ngaji teng Masjid Al-Huda ini Ustaz Anwar niko. Terus teng kampusnya niko nggih beberapa kali. Bapak sekalian, materi malam hari ini ya kula matur bahasa Indonesia. Materi malam hari ini saya aturkan datang kula kali panjenengan sama-sama belajar berkaitan dengan bersemangat setelah menyelesaikan pekerjaan. Bapak sekalian, mengapa ini perlu kita sampaikan? Kadang ada seseorang yang setelah melaksanakan pekerjaan, kegiatan tertentu, kemudian selesai, kemudian dia merasa puas dan berleha-leha, santai, kemudian tidak beranjak untuk melakukan kegiatan yang berikut. Padahal ini kadang bisa menjadi racun. Menjadi racun dalam pergerakan, menjadi racun di dalam perjuangan. Maka untuk pertemuan malam hari ini kita belajar daripada surah Al-Insyirah insyaallah nanti di akhir-akhir ayat, di akhir-akhir surah. Sebelumnya kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan segala sesuatunya yang insya Allah nanti kita akan matur maksimal sampai jam 9 malam. Maksimal. Tapi kalau nanti saya materinya sudah habis baru setengah 9, ya tidak apa-apa, mohon dimaklumi ya. Kita tetap selesai ya selesai. Kita tidak harus selesainya itu tepat waktu ya, karena mulainya tadi sudah tidak tepat waktu juga. Bapak sekalian, kita memohon kepada Allah SWT, mari diantarkan dengan membaca ta'awudz dan basmalah dan doa belajar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu.
kita mengingat mengapa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat, ya karena memang di antara ilmu yang bermanfaat itu nanti yang akan bisa menjadi wasilah kita di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang bermanfaat, manfaat itu pasti adalah pengamal. Kemudian kita mengingat salah satu daripada doa yang pernah diajukan oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu tadi Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini dibaca, dimohonkan kepada Allah oleh Nabi Musa saat beliau itu ada tugas dakwah besar, yaitu untuk mendakwahi ayah angkatnya, yaitu Ramses II atau Fir'aun. Karena Fir'aun adalah ayah angkat yang sudah ngurus sampai dia dewasa, dan kemudian Musa itu merasa berat untuk menyampaikan tugas suci yaitu dakwah tauhid. Sementara Nabi Musa dalam kisah itu, dalam berbicara itu kurang fasih, artinya tidak sebagaimana pada umumnya. Kalau bahasa kita mungkin cadal seperti itu. Sehingga beliau Nabi Musa itu mengajukan mohon kepada Allah SWT. Yang pertama mohon untuk dalam dakwahnya itu ditemani oleh adik kandungnya yaitu Harun. Maka kita sebenarnya ketika praktek dakwah itu tidak mengapa untuk ditemani. Maka saya juga tadi ditemani oleh Pak Tri, karena saya datang sendiri ke sini ya pedih juga ya, apalagi belum familiar. Mohon maaf Bapak sekalian. Yang kedua, mohon kepada Allah supaya apa? Yang pertama dijembarkan dadanya, diluaskan dari Rabbi israh itu supaya Allah SWT meluaskan sadri dadaku. Ya Allah, luaskanlah dadaku. Maksud daripada luaskanlah dadaku adalah lapangkan hati. Jadi ketika mau dakwah hatinya tidak lapang, itu bisa jadi tidak dakwah dari hati, Pak. Saya sebagai penyampai umpamanya, ya saya jadi berusaha supaya agar dalam menyampaikan itu dari hati. Tetapi kadang baik sebelum berangkat atau dalam perjalanan atau di sini, kemudian ada sesuatu apa yang kita lihat, kemudian kita menggagas, akhirnya apa? Tidak dari hati. Dan ini penting kita luruskan kembali. Begitu pula ketika kita belajar, Bapak sekalian, maka yang pertama lapangkan hati. Artinya lapangan hati sementara kita bombong dulu lah. Jangan sesuatu yang ada unek-unek atau ruwet renteng ada di rumah itu dibawa ke sini, sehingga kita akan kesulitan mencerna materi-materi. Ini doa yang diharapkan oleh Nabi Musa. Wa yassirli amri, dan mudahkanlah semua masalahku. Jadi kita termasuk dakwah ini, termasuk dakwah itu mengajar. Yang diajak berarti madmunya. Kemudian kalau dalam prosesi belajar mengajar, yang mengajar dan yang belajar itu sama-sama minta untuk dimudahkan permasalahannya. Bagi pengajar mungkin ada satu masalah ketika murid-murid itu tidak cepat menangkap materinya. Itu masalah bagi guru. Bagi murid atau bagi kita sebagai audiens, sebagai jamaah, mungkin kesulitan juga untuk mencerna apa yang disampaikan oleh Pak Guru atau pemateri. Ini masalah. Tetapi ketika kita mohon kepada Allah supaya masalah itu kemudian dimudahkan, insya Allah akan kemudian dicerna dengan mudah, insya Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani, itu supaya dilepaskan ikatan-ikatan yang ada dari lisannya beliau Nabi Musa alaihissalam. Bapak sekalian, secara praktek pidato, ceramah, ya ini butuh bagi kita semua yang mau menyambut acara, yang mau khotbah, yang mau mengajar. Ini secara fisik juga butuh untuk melemeskan nun sewune lisannya, senam lisan, senam bibir, ya. Ini penting, kalau tidak dia akan kaku. Bahkan seorang imam sholat pun ketika tidak terbiasa untuk murojaah hafalannya, dia menjadi imam maju depan itu akan kaku. Ya, ini maka kita banyak-banyak untuk mulazamah atau untuk melazimkan hal-hal yang biasa kita mau ajar. Nah, ini sebagai pengantar dengan doanya Nabi Musa, mudah-mudahan kita semuanya juga dimudahkan di dalam mencerna materi, insyaallah. Bapak sekalian rahimakumullah,
Saya tadi menyampaikan kita akan membahas masalah firman Allah yang ada di surat Al-Isra di ayat akhir, 2 ayat terakhir. Yaitu agar kita menjadi semangat lagi ketika setelah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kemudian akan dilakukan dengan kegiatan berikut. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Fa idza faraghta maka nalikane wis rampung sapa sira, fansab maka hendaklah melanjutkan dengan kegiatan yang baru, menaik dengan kegiatan yang berikutnya. Wa ila rabbika, lan datang atau kepada pangeranmu, kepada Tuhanmu, farghab, kalian berharap. Bapak Ibu sekalian, ayat ini mengajarkan kepada kita dengan hikmah-hikmahnya supaya ketika kita telah melakukan kegiatan yang satu itu kemudian tidak merasa cukup, kemudian beramal soleh dengan kegiatan yang baru. Jadi kita sering terjebak dengan saya telah melakukan pekerjaan. Umpama contoh melakukan setoran hafalan ya bagi seorang santri, dan kami juga merasa demikian. Kadang ada tuntutan untuk setor minimal 15 hadis umpamanya seperti itu. Lah ketika sudah setor sudah merasa ayem, padahal itu kegiatan yang telah terselesaikan mestinya bisa memantik semangat untuk untuk melakukan hafalan-hafalan hadis yang lain umpamanya seperti itu. Kita sebagai imam masing-masing kita, saya paham, saya yakin adalah para aktivis di musolanya, di masjidnya ya. Ini kadang sudah dievaluasi Ramadan yang lalu ya, juz 30 alhamdulillah sudah selesai dan hafal. Tetapi ketika Ramadan ke depan ini tinggal 100 hari lagi kurang lebih, apakah sudah ada peningkatan atau belum? Ya maka kita juga kadang-kadang ini ketika mawas diri ya, oh ini urung akeh gitu seperti itu ya. Maka ini adalah penting bagi kita untuk mengkoreksi apakah kesemangatan itu sudah masih ada pada diri kita atau bahkan sudah merasa enjoy dengan keberhasilan yang telah dicapai. Maka Bapak Ibu sekalian, karena apa kita penting untuk mengoreksi tersebut? Ya karena yang namanya waktu itu terus berjalan Bapak Ibu sekalian. Waktu itu terus berjalan. Sementara ketika kita mandek dalam satu kegiatan telah terselesaikan kemudian kita tidak beraktivitas melakukan amal soleh yang baru yang lainnya, maka kita akan menjadi orang yang rugi karena waktunya terus berjalan, usianya terus bertambah, sementara amal solehnya masih ajeg begitu. Maka ini akan terjadi kerugian pada kita. Apalagi nun sewu, ada orang-orang yang kadang pada masa-masa berikutnya malah lebih jeblok, hafalannya sudah hilang, bahkan amalannya sudah tidak bertambah. Inilah orang-orang yang celaka, dan kita mudah-mudahan tidak tergolong orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian rahimakumullah, diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ada 2 nikmat yang ini insya Allah kita sudah familiar, sudah sering terdengar di tengah kita ya. Ada 2 nikmat yang manusia itu gampang terlena dan sering tertipu. Nikmatani ya, maghbunun fiha aksaru minanas, fihi ma aksaru minanas. Ada 2 nikmat yang seorang itu sering terlena, sering tertipu. Di dalam 2 nikmat itu sebagian banyak manusia. Beliau menyampaikan as-sihat wal faragh, yaitu sehat dan kesempatan. Diberikan kesehatan, kemudian diberikan sehat, diberikan sempat, itu kadang tidak memaksimalkan. Maka kesempatan ini kita sama-sama saling nasihat-menasihati untuk bertambah mengintrospeksi apakah kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sudah digunakan sebaik-baiknya, apakah kesehatannya juga demikian sudah digunakan sebaik-baiknya atau belum. Ya ini sifatnya harus saling nasihat-menasihati. Apa yang berbicara di depan ini sudah yang terbaik di antara Bapak sekalian? Tidak. Ya bahkan mungkin kalau panjenengan ngerti aib saya, jenengan itu bakalan midhangetaken ya. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada saya, Bapak Ibu sekalian, sementara tidak ada yang membocorkan kesalahan-kesalahannya dan keburukan saya ya. Dan mudah-mudahan Allah terus menjaganya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Bapak sekalian ya, kalaulah ada keburukan-keburukan, mudah-mudahan Allah senantiasa jaga ya, dan kemudian tidak beberkan. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membeberkan keburukan kita, masya Allah ya, kita itu nggak bisa berbicara karena malu Pak.
Ini termasuk pertolongan Allah dan termasuk rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Jadi ada nikmat sehat itu juga penting bagi kita untuk kita syukuri. Bahkan ada satu doa yang supaya kita itu senantiasa memohon kepada Allah supaya diberikan kesehatan dan lahir batin. Maksudnya ini as-sihata wal aifah, sehat wal afiyah. Sehat secara makna itu adalah sehat fisiknya, sementara al-afiyah adalah sehat ruhiyahnya. Jadi fisiknya yang sehat, jiwanya juga sehat. Harapannya seperti itu. Mudah-mudahan Allahumma inni as'aluka sihata wal aifah wal amanah wa husnal khuluqi wa ridho bil qadari. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berikan kepadaku yaitu kesehatan fisik, kesehatan zahiriyah, wal afiyah, ya wal aifah, kesehatan ruhiyah. Jiwanya juga sehat. Orang gampang bosan, orang gampang jengkel, orang gampang ngelokro dan lain sebagainya. Ya, ini terus ada semangat. Kemudian wa husnal khuluqi, supaya wal amanah, yang ketiga diberikan amanah supaya apa? Bisa melaksanakan tugas-tugas. Ya, kemudian husnul khuluq, mohon kepada Allah supaya dibimbing untuk senantiasa berakhlak yang baik, dan kemudian ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya pernah mengingatkan kepada kita pada hadis beliau yang sudah familiar juga di tengah kita, yaitu ihtanim khamsan qabla khamsin. Ya, jagalah ya, atau manfaatkanlah 5 sebelum datang yang 5. Ini kita sudah familiar. Hadis ini saya pertama kali kayaknya mendengar itu saat usia kecil, ada pengajian Zainuddin MZ dulu ya. Kita kenal dulu dengan almarhum beliau. Zainuddin MZ itu kalau dakwah itu, kalau pidato luar biasa, gampang diterima karena beliau bahasanya itu orang pinter ya dan ilmunya luas. Ya, yang dikenal dengan sejuta umat. Saya mendengar pertama kali ya waktu kecil itu kemutan itu beliau. Ya, kemudian kita ngaji ya, ada sesuatu yang kita pelajari bersama. Dan diingatkan di sini ada yang penting barangkali mungkin yang berkaitan dengan tadi, dengan hadis yang tadi adalah pada yang kedua ya, yang beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sababaka qabla haramik wa sihataka qabla saqamik wa hinaka qabla waraik wa farahaka qabla suhlik wa hayataka qabla maut. Ini yang kedua, wa sihataka qabla saqam. Kita konsentrasi pada yang kedua ini adalah sehat sebelum datang sakit. Jadi Bapak sekalian, ternyata kesehatan yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu kadang kita juga tidak atau belum bisa memaksimalkan di dalam mengisinya. Mengisi dengan penuh amal soleh itu belum. Maka Bapak sekalian, melewati mimbar ini, ayo kita bersama-sama untuk saling nasihat-menasihati, untuk saling mengingatkan. Jadi tidak kemudian merasa karena kita sekolah ya kemudian menjadi dai, dan saya sebetulnya secara pribadi tidak ada keinginan untuk kita menjadi dai yang kemudian viral terkenal, itu tidak itu. Karena dari awal saya remaja alhamdulillah sudah mengambil opsi untuk terjun di dunia dakwah. Ini dari kita dari mulai remaja. Jadi bahasa saya ke istri ya sudah dari awal kita sudah wakafkan kehidupan kita untuk terjun di dunia. Maka insya Allah saya punya anak 6, ini kita konsentrasi untuk supaya bismillah insya Allah harapan kami itu supaya mereka itu nanti akan bisa melanjutkan dalam mengambil opsi dakwah ini. Ya, ini yang pertama sudah alhamdulillah di pesantren sudah lolos, yang Wihata Bakti di Batang, yang kedua masih di UIN, yang ketiga masih di pesantren Nurul Huda Utasari, yang keempat masih di Sabilur Rasyad, ya. Ini yang kelima dan yang keenam itu masih di SDIT Jarahan, kelas 6 dan kelas. Ini harapannya supaya menjadi apa? Harapan kami kepengin supaya paham tentang tugas sebagai individu muslim, yaitu otomatis sekaligus juga menjadi dai. Karena termotivasi dengan kalimat-kalimat yang paling baik itu diucapkan, itu tidak ada yang bisa melebihi daripada seseorang yang mengajak ke jalan Allah. Itu dalam surat Asy-Syura ayat
berarti 33 ya. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa qala innani minal muslimin. Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amala shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa perkataannya yang lebih baik, lebih bagus dibandingkan dengan orang-orang yang mengajak seseorang ke jalan Allah dan dia beramal soleh dan menyatakan dia itu ini ya, kami adalah orang-orang. Jadi sekalian, ini yang menjadi motivasi bagi kita untuk terjun di dunia dakwah. Dan alhamdulillah dikemas oleh kecintaan kita di pergerakan Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu sebetulnya kalau saya memperhatikan yang paling bisa merasa nyaman itu sifat pergerakannya itu inklusif. Maksudnya apa? Terbuka. Orang anak sing dirahasiakan. Ya, ada sebagian pergerakan harakah itu yang kemudian dia seolah itu eksklusif. Dia itu kalau bukan golongan kita, bukan jamaah kita ya ora. Bahkan wis tekan mari ngono kemudian kok dicuci dan sebagainya. Kemudian dia mau orang lain ngaji ke pergerakannya, tetapi mereka tidak mau ngaji ke yang lain. Kalau Muhammadiyah ya ini fleksibel. Ya itu makanya ada sifatnya inklusif, itu sudah disampaikan dari pimpinan pusat sampai ke kita. Sosialisnya adalah inklusif, maksudnya apa? Terbuka. Siapa yang mau ngaji silahkan, dan orang-orang Muhammadiyah pun boleh ngaji kemanapun, seperti itu. Kemudian mau mengangkat pimpinan pun ya juga terbuka, siapa saja boleh menjadi pimpinan Muhammadiyah, dan mereka tidak ada yang merasa bergengsi ketika menjadi pimpinan. Ya karena sifatnya kolektif kolegial, tidak ada yang di antara para pimpinan. Tetapi kalau umpamanya di cabang itu ada 13 personil, semuanya sama, baik pimpinan 1, pimpinan 2 ya sampai pimpinan yang ke-13 sifatnya sama. Jadi tidak ada yang paling, dan putusannya adalah putusan suro, mereka bermusyawarah. Itu yang alhamdulillah sampai hari ini kita terus mengikuti pergerakan ya di dalam dakwah. Dimulai kalau saya secara pribadi adalah ketika remaja sudah bergabung dengan teman-teman di Fatimah Zahra, dengan orang-orang Alisad dan orang banyak aktivis di Muhammadiyah di daerah Tanjung. Alhamdulillah, sehingga ketika kita berumah tangga mendapat orang juga insya Allah turunan aktivis Muhammadiyah. Bapak sekalian, apakah boleh berbangga-bangga dengan Muhammadiyah, sesuatu yang menjadi nanti akan menjadi asobiah seolah seperti itu? Tidak. Kita berbangga itu dengan tujuan utamanya Muhammadiyah, yaitu apa? Memurnikan akidahnya, memurnikan tauhidnya dengan mengikuti ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita bangganya itu seperti itu. Makanya banyak orang-orang Timur Tengah yang kemudian membangun masjid-masjid di tanah Nusantara Indonesia ini, yang kemudian mereka mempercayakan pengelolaannya itu kepada Muhammadiyah. Ya karena apa? Terbuka, kemudian tidak neko-neko begitu insya Allah. Dan kita insya Allah bukan orang-orang yang neko-neko. Bapak sekalian rahimakumullah, diingatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan waktu. Kemudian kita ingat bahwa pernah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnahu wa man ilmihi madza 'amila bihi wa man malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa man jismihi fima ablahu. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan perihal kehidupan seseorang ketika sudah dibangkitkan dari alam kuburnya, di barzakh. Ya, di mahsyar dia dikumpulkan. Kemudian pernah, ini hadisnya sebenarnya panjang ya di awal. Beliau menyampaikan la tazulu qadama 'abdin, tidaklah bergeser kaki seorang hamba yaumal qiyamati, pada hari kiamat, hatta yus'al, sehingga dia ditanya an umrihi, dari umurnya, fima afnahu, di mana dia wafat atau bagaimana dia kemudian meninggal. Jadi umur kita itu ternyata satu nikmat. Mengapa kita katakan satu nikmat? Karena ini ternyata ditanya. Dalilnya bahwa semua nikmat itu pasti akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa taala di akhir surat At-Takasur.
Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian akan kami tanya, kami interogasi, kami audit semua nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian akan kami tanya pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, kata Allah, ya, dari nikmat-nikmat yang telah diberi. Maka ketika kita berbicara umur kok ternyata di sana ditanyakan, berarti umur itu termasuk nikmat. Maka ketika kita tidak mensyukuri nikmat umur itu, ya nanti bisa jadi kita termasuk orang yang kufur. Bapak Ibu sekalian, di mana wafatnya atau bagaimana wafatnya kita itu yang dipertanyakan. Bukan ketika kita masih dalam prosesi hidup. Bukan kita ketika dalam prosesi menjelang, tetapi menjelang mati, tetapi ini adalah pada saat akhirnya. Maka ketika seseorang sudah memahami daripada hadis ini, insya Allah kepenginnya itu apa? Mesti dia wafatnya husnul khotimah. Karena apa? Ini yang ditanyakan adalah umurnya dia wafatkan di mana dan seperti apa atau bagaimana. Menjadi introspeksi bagi kita, apakah kita sudah terbiasa dengan amalan-amalan yang baik atau belum? Karena Pak, seseorang itu pasti akan berakhir sesuai dengan kebiasaannya. Ada seseorang yang menginginkan mati syahid, pun dia tidak mesti akan bisa mencapainya. Walaupun sudah berperang berkali-kali. Yang namanya Khalid bin Walid, setelah dia masuk Islam terus kemudian diangkat menjadi panglima perang, tidak pernah absen dari perang dan menginginkan mati syahid, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kehormatan mati syahid di medan laga, tetapi beliau yang namanya Khalid bin Walid itu adalah meninggal di atas ranjangnya. Itu saja sudah kebiasaannya perang terus berturut-turut. Bisa jadi saja itu tidak mati di dalam medan perang. Apalagi kita umpamanya kepengin mati. Ketika melihat video adalah seorang yang sedang sholat kemudian dia mati. Dia khutbah kemudian dia langsung mati. Ada orang yang kemudian acungkan jempol, yang kemudian dia husnul khotimah, ya, dan mudah-mudahan demikian. Tetapi Bapak sekalian, apakah ketika kita tidak pernah mengimami sholat akan mati dalam keadaan menjadi imam sholat? Pastinya tidak. Apakah kita kepengin mati ketika dalam keadaan khutbah, tapi kita tidak pernah menjadi khotib? Ya tentunya juga tidak. Dan kita kepengin mati dalam medan perjuangan fisabilillah, termasuk menuntut ilmu adalah fisabilillah. Apakah kita kepengin mati sana akan terlaksana kalau kita tidak pernah thalabul ilmi? Tentunya juga tidak akan. Maka ketika kita kepengin mati atau wafatnya kita itu dalam kebaikan-kebaikan, ya teruslah kita aktif dalam hal kebaikan. Jangan bosan menjadi orang baik, syukur-syukur bisa menjadi pelopor-pelopor kebaikan. Karena di sisi lain ketika kita menjadi pelopor, ya selain mendapatkan kebaikan untuk diri kita sendiri, dan kita juga ada peluang mendapatkan kucuran pahala karena kebaikan kita ditiru oleh orang lain. Jadi itu indahnya Islam seperti itu. Jadi umur itu ditanyakan, dan umur berarti menjadi nikmat. Yang kedua, wangan ilmihi, mada amila bihi, dan ditanya tentang ilmunya, apa yang telah dilakukan dengan ilmunya, apa yang telah diamalkan dengan ilmunya. Dengan yang kedua ini, secara makna, secara hikmah, berarti yang pertama kita itu dituntut untuk berilmu. Ini yang pertama. Karena ditanya tentang ilmunya. Bagaimana kita mau ditanya tentang ilmunya ketika kita tidak punya ilmu? Ya Allah, saya tidak punya ilmu. Loh, kenapa nggak punya ilmu? Padahal yang namanya thalabul ilmi sudah diwajibkan atas kalian. Jadi Bapak sekalian, kita itu berilmu sebetulnya kalau dalam konteks hadis ini, ya dalam ini berarti akhirnya wajib juga. Harus mempunyai ilmu. Bagaimana cara mempunyai ilmu? Ya kita makan tolab, kita belajar, kita meraih ilmu, mencari ilmu. Makanya yang namanya mencari ilmu itu sudah diwajibkan. Bahkan wajibnya itu langsung dari bayi sampai kita mati. Itu berarti apa? Karena di sisi lain ternyata ilmu itu akan dipertanggungjawab. Ilmu itu akan dijadikan nikmat dan kemudian akan ditanya apa ilmu yang sudah diamalkan dengan ilmu tersebut.
Maka sekalian, ketika kita sudah punya ilmu walaupun sedikit, latihan untuk mengamalkan. Syukur-syukur sesuai dengan yang kita punyai pengetahuannya, pasti langsung diamalkan. Ini yang namanya rezeki bagi kita. Ya, jadi ilmu adalah pengetahuan, tetapi bukan semua orang itu atau tidak semua orang itu mesti diberikan kepahaman. Orang yang diberikan kepahaman, insya Allah dia pasti akan mengamalkan. Makanya ketika kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahlah pengetahuan kepadaku, ilmu, ya itu, dan kemudian berikan aku rezeki kepahaman. Orang yang diberikan kepahaman itu, insya Allah dia akan mengamalkan ilmunya. Dan ini akan persiapan untuk menjadikan jawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wangan malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dan dari hartanya ditanya dari mana dia dapatkan. Ya, kasabnya. Dia kasabnya itu ditanya apakah kasab itu yang halal atau yang haram, ya. Wa fima anfaqahu, dan di mana atau di dalam apa dia belanjakan. Maka sekalian, harta itu termasuk nikmat dan itu pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pertanggungjawabannya. Bagi kita, pertanggungjawaban itu kelihatannya secara lisan gampang diucapkan. Tetapi hakikatnya itu butuh perjuangan. Dan rata-rata orang itu akan kesulitan di dalam memang untuk bertanggung jawab itu agak kesulitan. Makanya bertanggung jawab itu tadi amanah. Makanya kita di awal itu mohon supaya diberikan amanah sifat bertanggung jawab. Itu yang disebut dengan mas'uliyah. Mas'uliyah itu pertanggungjawaban ini yang sulit untuk kita lakukan. Orang yang punya ilmu pun belum tentu dia bertanggung jawab tentang ilmunya. Seorang polisi umpamanya dia tidak mungkin, ya ada juga yang tidak bertanggung jawab dengan ilmu kepolisiannya. Makanya dia kemudian ditangkap karena menjadi penjahat. Polisi yang dunia mengamankan malah ditangkap menjadi penjahat. Atau seorang ulama atau seorang yang paham ilmu agama kok kemudian dia digiring menuju kepada pengadilan karena apa? Mohon maaf semuanya terjadi cabul dan sebagainya. Ini tidak bertanggung jawab tentang ilmunya. Maka sekalian kita ayo berlatih saling nasihat-menasihati. Karena kita kalau berjalan sendiri itu akan berat. Makanya Islam itu disunahkan untuk berjamaah. Ya, dialurkan untuk berjamaah karena supaya bisa saling nasihat-menasihat. Dan Bapak Ibu sekalian, yang keempat, waman jismihi fima ablahu, dan ditanya tentang jasadnya. Untuk apa dia gunakan jasadnya? Apakah hanya untuk bersenang-senang, ya, untuk tidak beribadah? Ini fisiknya, jasad kita itu dipertanyakan. Dan kita tidak mungkin bisa menipu atau bisa menyusun jawaban kepada Allah SWT sesuai dengan kehendak kita. Tidak seperti mungkin kita di dunia. Karena yang di sana nanti yang akan menjawab kadang itu bukan lisannya. Tetapi disampaikan dalam surat Yasin itu apa? Itu yang menjawab adalah tangannya. Ya. Itu diterangkan luar biasa. Sing biasa Yasinan disolapan, ya. Panahtimu ala timu atukalimuna aidihim wa tasyaddu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini. Jadi ternyata tangannya yang berbicara. Jadi kita tidak mampu untuk menipu Allah Subhanahu wa taala dalam hal untuk bertanggung jawab. Makanya kalau kita sudah memahami hal ini, maka gunakan sebaik mungkin apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan, berkaitan itu tadi dengan pertama adalah usia. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena ini wafatnya kita itu yang perlu ditanyakan, maka bagaimana kita menggiring diri, bagaimana kita menggiring jiwa kita untuk berberat-berat dan istiqomah di dalam kebaikan supaya apa? Pada akhirnya nanti kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitu harapannya Bapak sekalian. Sebagai akhir barangkali ya kita sampaikan hadis dari Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita. Tadi ada beliau Pak Jas Hitam itu, saya usianya udah 65. Dan memang Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita, ya, akmaru ummati ma baina sittina wa sab'ina. Ya, umur umatku, umurnya rata-rata itu di antara 60 sampai 70. Ya, dan sedikit sekali mereka yang melebihi daripada itu. Artinya sedikit itu kalau kita rata-rata sudah 70 ke sana itu jumlahnya itu tidak lebih banyak daripada orang yang meninggal pada usia di bawah 70.
Jadi banyak saudara-saudara kita yang mensewune ya gugur, meninggal ya di bawah usia 70 itu lebih banyak daripada usia yang 70 ke atas. Walaupun ya bisa mungkin kita menjaga dari sisi kesehatannya itu dari makanannya, banyak olahraga, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala telah menghabiskan jatah rezekinya pada kita, pasti akan diambil. Jadi mula-mula pancen rezekine suntong nek janjane ya. Jadi kalau nek belum rezekinya masih ya tetap masih Allah Subhanahu wa taala masih berikan kehidupan. Dan ini menjadi peringatan bagi kita. Ya ini salah satu cerita. Pernah yang namanya Abdullah bin Umar itu berjalan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam itu mengepuk pundak beliau, ya. Beliau akhadha an aqibaihi, ya. Beliau itu mengambil daripada pundak beliau Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu adalah putra daripada Umar bin Khattab. Yang kemudian beliau itu menyampaikan, ya, wahai Abdullah, seperti itu bahasa kita itu, adalah kamu di kehidupan dunia ini adalah seperti orang yang asing, ya, gharib, ya, abara sabil, atau seperti orang yang sedang mengembara. Jadi kita itu digambarkan oleh Rasul yang disampaikan dipuk-puk pada pundaknya Abdullah bin Umar itu, kamu itu hidup atau kita itu hidup itu di dunia seperti orang asing, seperti tamu. Tamu itu tidak akan berlama-lama di rumah kita, pasti dia akan pamitan. Maksimal itu 3 hari, atau mungkin kalau sudah lebih daripada 3 hari, dia termasuk tergolong orang mukim, ya. Orang bisa sholatnya kemudian diringkas, ya, itu kan batasnya 3 hari gitu kan. Dan bertamu, kita wajib melayani tamu sebagai tamu itu maksimal 3 hari. Kalau tamu di atas 3 hari di rumah kita, itu boleh kita itu biasa-biasa saja. Orang ladeni walesuk gawe kena unjukan, orang apa, ya, itu maksimal 3 hari. Dan kita kontrak di dunia itu seperti tamu, ya, seperti tamu nanti akan pulang. Atau digambarkan awang ngabiro sabil, atau ngabiro sabil itu adalah seperti pengembara di jalan. Kita itu menjadi pengendara di jalan. Ya orang mungkin kita kemudian nggawa tenda di nang gili manggon nang kono, ya kan orang mungkin, ya. Pasti dia akan melanjutkan dalam perjalanan dan sampai tujuannya. Dan dia akan, kalau sudah sampai tujuannya, dia akan berhenti. Dan kita itu tujuannya apa? Tujuannya husnul khotimah, Bapak sekalian. Jadi tujuan kita itu jangan sing enteng-enteng lah. Tujuan kita itu apa? Kepengen itu husnul khotimah. Itu kan sesuatu yang besar, sesuatu yang berat. Kita mempunyai cita-cita kepengen umpamanya mati syahid dalam keadaan tidak punya hutang. Ini keren maning Bapak sekalian. Termasuk husnul khotimah. Mati syahid itu derajatnya itu tinggi. Dia itu akan masuk surga tanpa hisab. Tapi nek kesuran de utang. Nah nek kasih de utang tetap dia ditarik dingin. Utangnya pun dilunasi. Nah itu makanya itu ahli waris kita itu dipeseni sebelum kita itu meninggal, besok kalau saya mati, ya, dan saya masih punya utang, ndang cepet dilunasi disit, didol warisannya sawah anak gua ngelunasi utangnya, nek kasih de utang. Makanya ini penting Bapak sekalian. Cita-cita itu yang tinggi. Cita-cita hanya kepengen jadi dosen Pak Tri, ya boleh kuliah luar biasa, tapi cita-citanya kudu husnul khotimah. Maka dalam cita-cita yang sangat mulia ini husnul khotimah, kita maka akan persiapan terus mawas diri, introspeksi, ya, kemudian kita muraqabah kepada Allah supaya apa? Bisa menjaga dan istiqomah di dalam kebaikan-kebaikan. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar menyampaikan, apabila kamu berada di dalam pagi hari, ya, di sana disampaikan, idza asbahta fala tandirus masa. Apabila kamu ada pagi hari, maka kamu jangan menunggu waktu sore. Ya, idza amsaka fala tandirus sabah. Apabila kamu di waktu sore, jangan menunggu pagi. Artinya orang sedang semaya-semaya. Wis ana panggilan amal soleh, alas muka baik, ngesuk li kena, dan sebagainya. Akhirnya ngesuk kayak wis tekan, ngko sore baik. Ikut terus kan? Ini yang namanya menunda-nunda. Dan ini disampaikan karena kita itu diingatkan posisinya kowe lagi bertamu utawa waktu niku sedih. Ya, ana ning istilah wong Jawa ge falsafah mur mampir ngombe. Dadi wis ngombe rampung medang kowe dari Bali. Ini sebetulnya satu pepatah yang menunjukkan bahwa waktu kita itu sangat sebentar Bapak sekalian. Kita itu masih ingat dulu ketika belajar Iqra, belajar
turutan ketika paring Pak Kiai dulu nggih siki jebulane wis pada uwanan ya kan, wis pada bae kesepuhe gitu kan. Maka ini adalah betul-betul merasakan kita itu waktunya sangat sebentar. Bahkan kemarin saya masih merasa itu masih happy banget dengan istri yang masih muda, sekarang pada uwanan. Itu ternyata nggak lama itu. Anak-anak sing ketone nyong wis iku wis gede-gede itu. Malah wis ketone meh mantu pokoknya. Bahkan sebagian Bapak sekalian malah cucunya udah banyak. Ini kan padahal memori kemarin lagi si zaman ontang-anting pakai gedebogan si kelingan itu ibu-ibu biasanya dulu kan. Maka itu rasanya kok cepet temen gitu kan. Maka Bapak sekalian ini yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar. Jaga ya oleh kalian sehatmu sebelum sakitmu juga, dan kemudian wamin hayatika limaut, hidup kalian jaga isilah sebelum datang kematian. Bapak sekalian rahimakumullah, ini mungkin yang kita sampaikan. Sebenarnya materi kita susun kutipkan ada beberapa hadis tentunya ya, tapi saya kepengin juga latihan waktu itu termanage, yaitu nanti jam 9 sudah selesai. Jadi Pak Tri jam 9 gue rampung. Jadi nyong seneng banget materi urung tong mak wis rampung jame ya tak cukupkan gitu aja. Ya karena sing penting wis difoto urung Pak Tri ya masalahnya. Ana pamriyeh ya karena kita ada pamriyeh. Di sisi lain insyaallah ilmu ya kita sama-sama untuk muhasabah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Bapak sekalian, sekali lagi saya sampaikan tidak bermaksud untuk menggurui Bapak sekalian, tapi di sini memang yang pertama adalah tugas dakwah supaya berlatih untuk menyampaikan kepada orang lain. Harapannya ini juga terus bisa kita istiqomah sampai akhir hayat. Jadi menjadi dai itu kepenginnya itu juga sampai akhir hayat. Apapun masalahnya kita tetap aktif, kita tetap eksis di dalam pergerakan dai. Karena ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarluaskan. Kita masih banyak yang butuh pengetahuan. Banyak orang yang baru masuk Islam kemudian butuh pembinaan. Kalau di Semawangi ada halaqah yang namanya mu'alaf ya. Ini juga penting. Kita memang harapannya yang seperti itu. Kalau Bapak sekalian, saya yakin karena ini majelisnya juga sudah punya gedung yang luar biasa. Semawangi urung duwe iki masalah kene wis duwe loro jangan manjan iri banget jana sini ya. Ini mesti orang yang terbiasa di kajian seperti ini insyaallah berpotensi dan berkualitas. Makanya mohon maaf ketika kami menyampaikan yang mungkin barangkali tidak atau belum sesuai. Ada kesalahan ini saya itu mohon dimaaf. Billahi fi sabil haq. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan doa kafarat majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman Bapak Ibu, ngenjang hari Ahad ada kerja bakti di Masjid Sarah Tanzali. Insyaallah ngeler napa nggih kricak ben mboten dalane becek.